Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Berdiri di tengah secara tirani adalah tuan raksasa mereka. Monstro seperti itu memancarkan kekuatan murni. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menarik nafas dalam-dalam saat dia mengambil adegan medan perang. Realitas itu kejam. Dia telah menebak bahwa kebanggaan ini mungkin memiliki beberapa singa berumur ribuan tahun. Baru sekarang dia mengerti betapa hebatnya harga diri ini. Di antara 15 singa, ada total 4 di level 1000 tahun, 3 singa betina dan raja mereka. Ukuran raja yang sangat besar menunjukkan bahwa dia adalah monstro tingkat 1000 tahun yang luar biasa. Jika kekuatan melebihi 3000 tahun, maka kesombongan singa ini adalah bencana berjalan. Tang Wulin memberi isyarat dengan tangannya, memberi isyarat agar rekan satu timnya bersabar dan tidak terburu-buru. Jika ini adalah pertempuran nyata antara manusia dan monstro, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan tim lain, tapi ini adalah platform kenaikan roh. Dan kematian tidak memiliki arti yang sebenarnya di sini. Yang penting adalah seberapa banyak energi roh yang bisa mereka serap. Untuk alasan ini Tang Wulin adalah gambaran kesabaran saat dia memantau situasi saat ini. Penilaiannya benar, jelas bahwa kelompok Mas Roh telah meremehkan para singa ini. Di bawah serangan sengit singa, korban berjatuhan satu demi satu. Apakah itu pertempuran jarak dekat atau jarak jauh? Singa iblis api unggul dalam keduanya. Api yang membakar menyelimuti tubuh kuat mereka. Setiap singa berukuran hampir sama. Warna apinya berfungsi sebagai satu-satunya indikator dari kultivasi yang berbeda. Sementara singa berumur ratusan tahun berpakaian dalam kobaran api merah cerah, singa 1000 tahun dibalut api kuning. 4 singa kuning menyala menonjol di antara kawanan itu. Sial bagi tim Master Roh, mereka telah memprovokasi kemarahan singa setelah menghabisi satu singa. Kelompok itu sekarang dikepung, semua jalan keluar terputus. Bisa dikatakan mereka tidak lemah. Meskipun menderita korban jiwa, para Master Roh berhasil melukai para singa. Anggota kedua belah pihak terus runtuh satu demi satu, saling bertukar pukulan yang melumpuhkan, namun jelas terlihat bahwa manusia kehilangan tempat. Tang Wulin terus menunggu. Dia tahu bahwa memprovokasi kawanan itu yang begitu kuat sama dengan bermain api. Tetapi sekarang tim 7 ini telah melemahkan singa. Segalanya tampak lebih menguntungkan untuk kelas 0. Bisa memainkan peran sebagai pemulung, menukik untuk merebut rampasan perang setelah dua belah pihak selesai saling membuang satu sama lain. Tang Wulin turun dari pohon tanpa mengintip, membisikkan beberapa kata ke telinga Xie. Meskipun Xie meringis saat dia mendengarkan, dia masih mengangguk pada akhirnya, bahkan mengacungkan jempol besar ke kaptennya. Sesaat kemudian dia menghilang ke dalam selimut kegelapan. Malam telah menyapu dengan kecepatan penuh, membentang jauh dan luas. Langit seperti itu tidak berbulan. Angin pembunuh melonglong di udara. Berbalik menghadap Su Xian dan Gu Ye, Tang Wulin memerintahkan mereka. Setelah itu, dia menyelinap ke medan pertempuran dengan Gu Ye di sisinya, menyatu dengan sekitarnya dan memanfaatkan bayangan semak-semak. 3 dari 7 Master Roh selamat, 1 yang luka-lukanya tidak bisa diejek. Adapun para kawanan singa, ada 2 singa ribuan tahun yang terluka dan 4 singa ratusan tahun yang mati. Meskipun lukanya tidak fatal, mereka menahan kekuatan. Pemimpin dari para Master Roh yang masih hidup adalah seorang pria muda yang tinggi dan kokoh, berumur kira-kira 20 tahun. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut runcing kuning, otot bengkak di bawah pengaruh roh pelindungnya. Berdiri dengan tinggi 2,5 meter, dia menyerupai raksasa. Bahwa pemuda ini bertindak sebagai garda terdepan adalah satu-satunya alasan mengapa para Master Roh bertahan begitu lama, bahkan sampai melukai singa. Identitasnya sebagai Master Roh tipe kekuatan terbukti. Meskipun tongkat itu bukan roh pelindungnya, dia mencengkram dan mengayunkannya untuk mengusir singa. Tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Pemuda raksasa itu menghancurkan tengkorak singa pertama yang telah dia habisi. Karena itu,
Anggota kelompok yang masih hidup berhati-hati dan memfokuskan serangan mereka padanya. Di sisi lain, seorang gadis memunculkan perisai cahaya putih melindunginya dari serangan singa. Meski begitu, kelelahan membebani dirinya. Darah menetes di sudut mulutnya sementara perisainya semakin melemah. "Kakak Kun, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi," kata gadis itu mendesak. Dengan raungan, pemuda itu mengayunkan tongkat dan menangkis 3 singa yang sedang menyerang. Dengan suara teredam, dia berkata, "Keberuntungan kita sangat buruk untuk bertemu dengan kawanan singa iblis api yang begitu kuat kali ini. Kalian pergi dulu, aku akan menghabisi 1 atau 2 untuk membalas dendam." Gadis itu mengangguk dan menekan tombol melarikan diri di punggung tangannya. Rasa sakit yang mereka rasakan di plafon kenaikan roh bukanlah lelucon. Tidak ada yang ingin mengalami dicabik-cabik oleh singa. Dia menghilang dalam sekejap cahaya. Terlepas dari pemuda raksasa, hanya Mas Roh tipe kelincahan yang tersisa. Tiba-tiba Raja Singa Iblis Api 1000 tahun melompat ke arah pemuda yang kuat, memacu teriakan dari pemuda itu sebagai balasan. Cahaya kuning keluar dari tubuhnya. Nadinya menonjol saat dia melambaikan tongkatnya dengan seluruh kekuatannya. Namun Raja Singa itu licik dan tuduhannya adalah tipuan. Di udara, dia mengubah arah dalam sekejap. Jelas, prestasi ini tidak mungkin dicapai dengan sendirinya. Tidak itu menerima bantuan dari singa betina 1000 tahun. Singa betina telah menerkam tubuh raja, menghantam Mas Roh tipe kelincahan dengan kekuatan penuh. Pengalian ini terlihat mendadak bagi para Mas Roh tipe kelincahan untuk bereaksi. Dia langsung diliputi oleh api merah. Yang dilakukan hanyalah menampar tombol pelariannya. Akhirnya, satu-satunya yang selamat dari kelompok itu adalah pemimpinnya. Tepat saat dia akan menyerah pada keputusan dan memutuskan dirinya untuk bertarung sampai mati, sebatang pohon anggur biru melesat dari kejauhan. Tanaman merambat meledak dari tanah dan mengikat monster yang ganas. Setiap sulur setebal lengan anak-anak berkilau tipis seolah-olah diukir dari kristal. Sinar cahaya redup berkelap-kelip di dalamnya. Kebanggaan singa iblis api menegang sebelum tanaman merambat menghalangi gerakan mereka. Membiarkan kesempatan seperti itu lewat akan menjadi kejahatan tanpa ragu. Pemuda itu menyerbu ke depan dan menghancurkan tengkorak monster 1000 tahun. Mengirimkan materi otaknya ke udara. Seperti kilatan petir dia berbahaya dan memukul kepala singa betina 1000 tahun lainnya. Singa api berusaha menghancurkan tanaman merambat biru. Sayangnya bagi mereka, tanaman merambat melepaskan cengkraman mereka sebelum terbakar menjadi keripik. Menggeram, Raja Singa Iblis Api 1000 tahun yang agung menyerang pemuda itu, tetapi terkunci di tempatnya oleh pohon anggur emas. Meski singa lain terus menyerang, kekuatan gabungan mereka memuncak dibandingkan dengan milik raja. Pada saat itulah cahaya biru dingin es menghujani singa seperti pembalasan surga. Api dan es adalah musuh bebuyutan. Es sepanjang setengah meter seperti pertanda kematian memaksa singa untuk melepaskan api terpanas mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski demikian, udara yang terik masih tetap dingin. Dipicu oleh amarah dan dendam, pemuda raksasa itu memukul 2 singa lainnya. Tubuhnya sudah hangus hitam setelah menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya dari singa. Cahaya kekuatan jiwa yang mengelilinginya meredup dengan cepat saat kekuatan meninggalkan tubuhnya. Pada saat itulah dia tiba-tiba melihat sosok yang dengan cepat mendekati dari tempat selur emas sebelumnya bermunculan. Saat sosok itu mendekat, cahaya biru muncul di tanah dan bahkan tanaman merambat yang lebih tebal meledak. Mereka terlalu kokoh untuk bahkan perisai api singa untuk bertahan dalam sekejap. Singa berusia 100 tahun itu menjadi kaku dan meraung saat tanaman merambat menusuk perut mereka. Jelas juga bahwa setiap singa di dalam jangkauan rumput biru perak telah melambat sejenak. Dalam sekejap sosok yang mendekat itu jatuh dari langit dan ke punggung Raja Singa Iblis yang berkobar. Mengabaikan api yang menutupi tubuh singa, dia mengubah lengan kanannya menjadi cakar emas dan meraih kepala Raja Singa. Raja Singa meronta-ronta tubuhnya, berjuang bebas dari sulur emas. Demikian pula singa-singa lain juga berhasil melepaskan diri dari kekangan mereka dan mengalihkan perhatian mereka dari pemuda kokoh ke anak muda di punggung Raja Singa. Raja Singa itu bergidik lalu pingsan dengan suara gemuruh yang keras. Tang Flin telah menghancurkan tulang punggungnya, bahkan mengambil kesempatan untuk berjuang dalam kematiannya. Seandainya pemuda yang kokoh tidak memberikan gangguan yang sempurna, Tang Flin tidak dapat menghabisi Raja Singa dengan begitu mulus dan hasilnya akan sangat berbeda. Bola api melengkung ke arah Tang Flin, tapi dia sudah siap. Pohon anggur emas tiba-tiba muncul di bawahnya, membuatnya melayang ke udara seperti mata air. Sementara itu, sensasi ngeri menghinggapi singa. Hujan es meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya.
bergabung dengan badai salju yang muncul yang tumbuh untuk menelan sekelompok singa. Meskipun kawanan singa iblis berkobar menjadi hiruk pikuk kebingungan setelah kematian raja mereka, badai salju yang sombong benar-benar menekan mereka. Pemuda itu akhirnya menyadari bahwa penyelamat telah tiba. Memicu nafas lega keluar dari bibirnya, ditambah dengan kelegaan bagaimanapun adalah syok. Dia telah melihat dengan jelas bahwa pemuda yang menghabisi raja singa iblis api hanya memiliki 2 cincin roh, tapi keduanya berwarna ungu. Dan kemudian badai salju datang entah dari mana dan turun ke atas singa. Di platform kenaikan roh dasar, penatua jiwa adalah batas atas, tapi tidak mungkin seorang penatua jiwa dapat memiliki begitu banyak daya tembak dan kekuatan penghancur seperti ini. Pemandangan seorang gadis bermandikan cahaya hijau dengan santai mendekati singa iblis yang berkobar seolah-olah badai salju itu tidak ada di sana membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tidak terpengaruh oleh badai salju, gadis itu mengangkat tangan dan memanggil bola es sementara badai salju di sekitarnya berkumpul di lokasinya. Hanya dalam beberapa saat, bola telah tumbuh dengan diameter lebih dari 1 meter dan paku menutupi permukaannya. Pergilah. Bola es terbang lurus ke singa iblis api 1000 tahun. Ia berhasil merespon tepat waktu dengan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghirup api ke arah bola. Ledakan dahsyat merobek udara saat bola es meledak di tengah kawanan, pecah menjadi pecahan massal yang menghujani singa. Apakah ini semua sudah direncanakan? Langit tiba-tiba menyala, menarik perhatian pemuda itu. Cahaya bintang turun dari langit menyelimuti singa hingga tampaknya tidak terpengaruh apapun. Kelap-kelip cahaya bintang menyelimuti mereka dan dalam sekejap mereka secara bersamaan berbalik untuk mulai saling menganiaya. Untuk saat inilah api berkobar di dalam badai salju, tetapi tidak ada yang mengenai target yang tepat, hanya menyisakan singa yang terluka. Tanaman merambat biru merayap keluar sekali lagi mengikat singa. Sosok dari sebelumnya turun lagi meraih kepala singa lain dengan cakar naganya. Apa yang kau tunggu? Tanggulin bertanya pada pemuda itu. Tersadar dari pingsannya, pemuda itu mengacungkan tongkat raksasa saat dia melompat kembali ke medan pertempuran. Dengan kekuatannya yang mendominasi, singa iblis api yang tersisa segera ditekan dan dimusnahkan satu demi satu. Pemuda itu senang dengan pembantaian itu, melampiaskan lebih banyak amarahnya dengan setiap tengkorak yang dia hancurkan. Tiba-tiba, anak muda bermata besar yang cantik itu memanggilnya, hati-hati. Saat pemuda itu mencoba merespon, sensasi dingin melintas di lehernya dan kemudian tidak ada apa-apa. Di pagoda roh, ruang 13 dari platform kenaikan roh, 6 pria dan wanita muda menatap layar. Mereka adalah anggota skuadron penatua jiwa yang hancur dalam pertempuran melawan singa iblis yang berkobar. Mereka semua bersorak-sorai saat melihat bala bantuan telah tiba dan singa-singa sedang dibantai. Tapi tiba-tiba layarnya menjadi hitam. Apa yang terjadi? Tanya seorang gadis. Sepertinya kapten mengalami kecelakaan, kata anak laki-laki lain dengan kaget. Jika setidaknya satu anggota tim tetap hidup di platform kenaikan roh, mereka dapat menonton acara di layar. Layar hitam menandakan bahwa seluruh tim mereka telah dimusnahkan, dengan tidak ada satu anggota pun yang masih dalam platform kenaikan roh. Benar saja, ketika mereka memeriksa ruangan, kotak pemuda itu terbuka, bahkan dalam keadaan normalnya. Tingginya hampir melewati 2 meter. Kapten, kau baik-baik saja? Rekan satu timnya yang peduli mengelilinginya. Perlahan dia membuka matanya lalu mengusap lehernya. Aku baik-baik saja. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.